sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yaitu materi sosialisasi Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA bidang konstruksi, dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.35, langsung saja kita mulai materi sosialisasi Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri SIBIMA bidang konstruksi yang akan disampaikan oleh Bapak Virgo dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Untuk waktu dan ruang, kami persilahkan. Siap. Terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Virgo Naibaho dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang akan membantu saya untuk share screen nantinya, oleh Mas Fahri Mahrinal dari Direktorat Kompetensi juga. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Ini merupakan salah satu yang penting ya Pak teman-teman untuk teman-teman nanti bisa mengikuti sertifikasi. Jadi SIBIMA ini merupakan salah satu persyaratan untuk teman-teman bisa mengikuti ujian sertifikasi nantinya. Oke? Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Mas Fahri, minta tolong di share screen. Oke, langsung saja. SIBIMA ini diselenggarakan oleh Balai 3 Jakarta ya, bekerja sama dengan ITB. Ini dilaksanakan mulai besok ya. Besok Bapak Ibu, mulai tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 24 Mei 2024. Jadi ada batasnya Bapak Ibu untuk melaksanakan SIBIMA ini nantinya. Langsung saja Mas Fahri lanjut. Lanjut Mas Fahri, lanjut. Oke, ada 3 tahapan nanti Bapak Ibu. Jadi sebenarnya intinya adalah SIBIMA itu adalah sistem informasi belajar intensif mandiri, di mana Bapak Ibu bisa belajar dimanapun dan kapanpun untuk mempelajari atau mengerjakan jabatan kerja yang Bapak Ibu pilih. Nah, untuk mengikuti SIBIMA ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat akun peserta di website sibima.pu.go.id. Lalu yang kedua, setelah Bapak Ibu membuat akun, lalu mendaftarkan akun peserta pada pelatihan yang akan diikuti. Di sini kami sudah membuatkan kelas pelatihannya. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan enrollment key, sehingga Bapak Ibu bisa mendaftarkan akun Bapak Ibu ke pelatihan yang akan diikuti. Lalu setelah Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun ke pelatihan yang akan diikuti, Bapak Ibu bisa mempelajari modul kapanpun. Ya, ini kita serahkan kepada Bapak Ibu, terserah bagaimana metodenya. Lalu setelah mempelajari modul, lalu mengerjakan ujian modul. Lanjut Mas Fahri. Ada 3 jabatan kerja Bapak Ibu yang dibuka oleh BJKW 3 Jakarta dan Institut Teknologi Bandung. Yang pertama ada ahli muda geoteknik. Lalu yang kedua ada ahli muda teknik bangunan gedung, dan yang ketiga ada ahli muda teknik jalan. Nanti ini berbeda-beda Bapak Ibu untuk jumlah modul dan ujian modulnya. Nanti dilihat saja di SIBIMA-nya, lalu dicari cara metode untuk mengerjakan ujian modul tersebut. Lanjut Mas Fahri. Oke, yang pertama Bapak Ibu, nanti tahap pertama adalah membuat akun peserta. Nanti Bapak Ibu bisa login di sibima.pu.go.id. Mohon izin informasi Bapak Ibu, untuk sekarang sibima.pu.go.id sedang maintenance ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu buka sibima.pu.go.id ini akan ada keterangan 503. Hari ini akan kita usahakan untuk selesai menyelesaikan masalah itu Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, lanjut Mas Farin. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk login. Sebelum login Bapak Ibu klik sebentar. Oke. Klik di silahkan daftar untuk jadi anggota baru. Di sini Bapak Ibu, silahkan daftar untuk jadi anggota baru.
Setelah itu akan muncul tampilan, lanjut Mas Farid. Lanjut Mas. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Seharusnya untuk kita yang milenial sudah tidak susah untuk membuat akunnya Bapak Ibu. Jadi untuk nama pengguna semua yang bintang-bintang merah ini nanti diisi Bapak Ibu ya. Untuk nama pengguna itu diisi, passwordnya diisi langsung. Oh ya, untuk nama penggunanya itu tidak diperbolehkan untuk kapital ya. Tidak diperbolehkan untuk kapital. Lalu diisi password, alamat email, emailnya lagi diisi, terus nomor telepon, nama depan, nama akhir itu diisi semua Bapak Ibu. Ini gampang sekali sih bikin akunnya. Lalu nomor KTP diisi, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan ini diisi semua. Lalu informasi domisili diisi, yang RT RW yang tidak ada tanda merah itu opsional. Lalu lanjut Mas Wari. Lalu untuk status pendidikannya diisi juga, lalu perguruan tinggi diisi, terus jurusan program studi diisi. Kalau misalkan Bapak Ibu belum lulus, ini tanggal lulusnya dinonaktifkan saja. Bisa ditunjukkan Mas Ari? Yang ini dinonaktifkan saja, ya. Lalu untuk pelatihan atau kursus yang pernah diikuti itu opsional. Teman-teman bisa isi kalau misalkan ada pelatihan yang pernah diikuti diisi. Kalau belum ya tidak apa-apa, nggak perlu diisi. Lalu lanjut di pengalaman kerja, ini juga opsional. Lalu setelah itu langsung diklik di pernyataan ini Bapak Ibu. Oke, klik di pernyataan lalu klik buat keanggotaan baru. Sudah selesai. Lanjut Mas Fari. Oke, yang ini tidak perlu Bapak Ibu karena kita sudah sekarang ini lagi pengembangan di sibima.pu.go.id. Jadi untuk pembuatan akun itu cukup yang tadi submit itu buat keanggotaan baru sudah, maka kami akan memverifikasi atau mengkonfirmasi akun Bapak Ibu secara manual, ya. Oke, lanjut Mas. Oke, lalu yang kedua, setelah Bapak Ibu sudah membuat akun, yang kedua Bapak Ibu mendaftarkan akun Bapak Ibu ke pelatihan yang akan diikuti. Misalkan klik pelatihan, maka akan muncul cari pelatihan Bapak Ibu. Di sini saya sudah bikin keywordnya. Keywordnya itu 17 Mei 2024. Ketika kita ketik 17 Mei 2024, lalu klik maju, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 jabatan kerja, ya. Ada ahli muda geoteknik, ada ahli muda teknik bangunan gedung, ada ahli muda teknik jalan. Nanti Bapak Ibu tolong dipilih, jangan sampai salah kamar ya. Nanti akan saya sampaikan enrollment key-nya. Nanti misalkan ahli muda geoteknik, nanti enrollment key-nya dimasukin lalu didaftarkan. Lalu lanjut Mas Fari. Misalkan ahli muda geoteknik, Bapak Ibu, nanti enrollment key yang saya berikan dimasukkan saja ke isian ini Bapak Ibu. Lalu klik daftarkan saya. Lanjut Mas Fari. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ketika sudah mengklik daftarkan saya. Di situ akan ada modul, misalkan ahli muda geoteknik ada beberapa modul. Yang tampilan seperti saat ini ada 7 modul. Mungkin bisa lebih, bisa berkurang, tergantung jabatan kerjanya. Lanjut. Nah, di sini ada ujian modulnya juga. Oh, untuk ini ada 8 modul dan 8 ujian modul, Bapak Ibu. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, metodenya terserah Bapak Ibu mau belajar bersama atau seperti apa. Terserah Bapak Ibu, yang penting nanti untuk mengerjakan ujian modul ini, kami harapannya, ataupun dari balai harapannya, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat Sibima nantinya agar bisa mengikuti sertifikasi di jenjang 7 ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada keterangannya Bapak Ibu untuk mengerjakan ujian modul. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita mulainya besok ya, mulainya besok hari Jumat ya. Hari Jumat 17 Mei 2024 sampai dengan 24 Mei 2024 pukul 23.59. Jadi ketika tanggal 25 ya 00, maka pelatihan ini akan kita tutup Bapak Ibu. Jadi saya sangat memohon kepada Bapak Ibu, mohon diperhatikan untuk tanggal pelatihan Sibima ini. Oke, lanjut. Oke, ini untuk tampilan ketika Bapak Ibu untuk memulai ujian modul.
Lanjut Mas Fari. Ini tampilan ketika Bapak Ibu mulai untuk menjawab pertanyaan ujian modul. Di situ bisa terlihat ada jumlah soal dan di bawah jumlah soal itu ada waktunya Bapak Ibu. Ya, ada waktunya, jangan sampai Bapak Ibu kehabisan waktu untuk menjawab soal ini. Ya. Lalu lanjut Mas Fari. Oke, ketika sudah selesai menjawab soal bisa diklik selanjutnya untuk menyelesaikannya. Ketika masih belum yakin, Bapak Ibu bisa mencoba kembali, lalu kalau misalkan sudah yakin, langsung di submit all dan finish. Maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Lanjut Mas Fari. Maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ada nilainya di situ Bapak Ibu. Misalkan jumlah soal ada 5, dia mendapatkan nilai 40 dari 100. Dari 100 poin. Nah, yang benar itu kalau Bapak Ibu bisa lihat ada di kiri atas, itu yang tanda hijau itu yang benar, yang tanda merah itu yang salah. Jadi Bapak Ibu, saya akan Bapak Ibu bisa nanti bisa review di sini mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di Sibima ini ada tiga kali percobaan Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan di percobaan pertama Bapak Ibu belum bisa lulus ya, belum lulus, maka bisa melanjutkan di percobaan kedua atau di percobaan ketiga. Lalu lanjut Mas Fari. Lanjut. Oke. Ini Bapak Ibu untuk persyaratannya. Untuk persyaratan mendapatkan sertifikat Sibima ya. Untuk mendapatkan sertifikat Sibima tidak boleh ada nilai E ya, Bapak Ibu. Tidak boleh ada nilai E. Ini minta tolong dicatat ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di ujian modul antara 1 sampai 7 ada di modul 6 atau 5 misalkan ada nilai E, sudah dipastikan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat Sibima. Karena apa? Kita sudah memberikan Bapak Ibu percobaan selama 3 kali ya. Jadi ketika percobaan pertama tidak lulus, Bapak Ibu bisa melanjutkan percobaan kedua atau percobaan ketiga. Lalu yang kedua, nilai D hanya boleh 1 dari jumlah ujian modul itu. Ya, nilai D hanya boleh 1, tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalau misalkan nilai D-nya ada 2 Bapak Ibu, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat Sibima. Ya, ini mohon diperhatikan, jangan sampai ada nilai D yang lebih dari 1 dan nilai E Bapak Ibu untuk setiap ujian modulnya. Oke. Lanjut Mas Fari. Ini untuk contoh sertifikatnya Bapak Ibu. Sertifikat pelatihannya nanti akan ditandatangani oleh direktur kami sendiri, Direktur Kompetensi dan Petugas Konstruksi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ujian modulnya nilainya Bapak Ibu bisa lihat di sini tidak ada nilai D lebih dari 1 atau bahkan nilai E ya. Jadi kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi ada nilai D lebih dari 1, maka tidak akan mendapatkan sertifikat ini dan tidak bisa dilanjutkan untuk sertifikasi yang 7 Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas Fari. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dicatat enrollment key-nya Bapak Ibu. Atau mungkin nanti saya sampaikan di chat ya, di kolom chat untuk enrollment key-nya atau paparannya. Mohon dicatat Bapak Ibu untuk enrollment key-nya. Jabatan kerja mana yang diambil untuk pelatihan kali ini. Dicatat untuk enrollment key-nya. Oke. Masih ada lagi Mas Fari? Ada lagi? Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu atau teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada kendala untuk pembuatan akun atau mendaftarkan akun ke pelatihan ataupun menjawab ujian modul, mungkin nanti bisa dikoordinasikan ke saya langsung. Ini nomor saya, ya. Nanti dikomunikasikan saja karena memang Sibima ini kan masih proses pengembangan ya. Jadi biasanya ada kendala, nanti langsung komunikasikan saja apa kendalanya gitu ya. Nanti kita akan bantu. Oke, mungkin sekian panitia. Mungkin langsung ke tanya jawab saja apabila ada pertanyaan.
Baik, terima kasih Pak Virgo. Itulah tadi materi singkat mengenai sistem informasi belajar intensif mandiri SIBIMA bidang konstruksi, lengkap dengan tutorial hingga terbitnya sertifikat. Baik, saya serahkan kepada peserta PKT. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, atau yang ingin menanggapi, boleh langsung bertanya ke Pak Virgo. Jadi yang perlu di-highlight di sini bahwa teman-teman besok sudah harus membuat akun dan memulai pembelajaran pembekalan SIBIMA sendiri, tergantung metodenya mau seperti apa. Dan yang perlu di-highlight tadi bahwa ketika membuat akun itu tidak boleh kapital, dan untuk mendapatkan sertifikat tidak boleh ada nilai E, dan nilai D hanya boleh 1. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pembekalan SIBIMA ini, ataukah ada tanggapan? Boleh, Mbak. Mbak Jirah, Iya, izin kami kirimkan paparannya di kolom chat ya. Siapa tahu nanti teman-teman butuh enrollment key-nya. siap, Mas. Izin bagi Hijrah, kalau Ya. Pak Virgo sudah masuk ke grup yang ITB belum? Belum, Oh, belum. belum Mbak. Belum Mas. Paling nanti kita masukin aja kali Mbak Hijrah ya. Biar barangkali ada memang pertanyaan dari peserta, langsung dijawab sama Pak Virgo. Siap Mas Aman. Sambil menunggu pertanyaan, izin boleh teman-teman mengaktifkan kameranya karena aku mau ngambil foto bersama dulu sebentar. Cerah-cerah sekali. Oke ya, izin saya ambil ya 1, 2, 3. Sebentar. Surat 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Monggo barangkali ada pertanyaan, atau mungkin malu-malu kali Bu Hijrah, paling nanti ketika memang sudah nginput, nanti kan mungkin banyak kendala-kendala yang akan ditemukan oleh para peserta, langsung ditanyakan di WA group. Begitu kali. Iya, jadi seperti itu teman-teman, dan perlu juga diingat kembali bahwa batas terakhir dari pembekalan SIBIMA ini yaitu tanggal 24 pukul 23.59. Jadi teman-teman harus memperhatikan jadwalnya dan juga menyelesaikan semua modul-modulnya serta ujian dari setiap modul. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk yang kemarin kan ada diminta untuk membuat akun di perizinan.pu.go.id kan ya? Ya. Itu ID izinnya bisa dikumpulkan kemana ya? ID izinnya itu ke LSP sih. Nanti saya buat ininya spreadsheet-nya untuk di input di situ. Oh, baik. Terima kasih. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, karena persyaratan wajib bagi teman-teman untuk bisa sampai ke tahap uji sertifikasi adalah sertifikat dari pemberian kompetensi tambahan yang telah dijalani oleh teman-teman selama 4 hari ini
dan juga sertifikat dari si Bima konstruksi tersebut. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan izin menyampaikan juga nanti akan ada post-test lagi, ditunggu jawabannya sampai jam 7. Selanjutnya nanti akan saya share bagi teman-teman yang masih nilainya di bawah 60 agar melakukan remedial pada link soal sebelumnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi atau di atas 60.